Prime, podcast for curious mind. Hai teman KBR, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Kemajuan AI atau Artificial Intelligence emang banyak kebantu beragam bidang ya, mulai dari marketing, research, data analysis, sampai ngegenerate beragam konten multimedia. Perusahaan sampai pemerintahan pun sekarang sudah aktif sekali ya mengadopsi AI di pekerjaan sehari-hari. Tapi nih sayangnya persoalan hak cipta dan juga etika masih jadi concern utama beragam pihak. Dan ini tuh diskusinya gulir terus. Gimana caranya supaya kita user bisa lebih hati-hati ketika mengenerate dan menggunakan konten AI. Dan pada saat bersamaan gimana juga nih peran pemerintah dan developer melindungi data pengguna sekaligus mengawasi konten-konten yang dihasilkan AI. Pas banget kita bisa ngobrol sama teman kita kali ini adalah Mas Muhammad Oki Ibrahim, peneliti Natural Language Processing atau NLP. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Mas Oki. Yo, selamat datang. Ini mau mulai dari yang sangat basic, khususnya untuk kami yang awam nih. NLP, Natural Language Processing. Jadi itu sebenarnya apa, Mas? Ya, kalau kita translate literal mungkin agak aneh ya bahasanya. Kalau bukan aneh, mungkin agak asing. Kalau kita translate secara literal gitu kan jadi pengolahan bahasa manusia ya, pengolahan bahasa natural. Oke, jadi singkatnya NLP itu ya adalah suatu cabang ilmu yang kita gunakan untuk memahami dan menirukan bahasa manusia. Memahami itu gimana? Misal kita ada teks berita nih dari Uang Bicara atau artikel yang lain, kita jadi bisa tahu topik beritanya apa, ini sentimennya bagaimana, ini intisari beritanya apa sih, tanpa kita harus baca keseluruhan. Nah kalau menirukan gimana sih? Kita udah banyak ya yang namanya kita chatbot itu kan jadi menirukan manusia ya. Jadi kita bisa ngobrol selayaknya manusia dengan chatbot itu. Jadi bisa memahami dan menirukan bahasa manusia, itu tujuannya NLP itu. Menarik karena dengan beberapa kali kita juga punya episode soal AI, termasuk ngobrol sama Tech Bro dari Tech Company, mereka selalu mengatakan sebenarnya orang yang bisa menguasai ini di masa depan adalah orang yang sangat familiar dengan pola bahasa. Jadi pas banget ini ngobrol sama Mas nih gitu ya. Betul. Mau menilik lagi nih. Sekarang kalau saya cek gitu ya, Mas Oki meneliti deteksi ujaran kebencian menggunakan AI. Pertanyaanku adalah gimana cara ngelatih AI bisa ngedeteksi sentimen yang kayaknya itu kan sangat human ya, bukan sangat mesin. Jadi boleh ajak kami lebih mengerti risetnya seperti apa, kemudian kesimpulan atau tesis dari riset itu apa, dan hasilnya silakan. Kalau kita bicarakan gaya bahasa untuk umum ya, jadi AI itu kan seperti kita ngajarin siswa ya. Jadi kita melatih gitu. Nah melatih AI berarti kita melatih mesin berarti kita butuh mereka belajar. Belajarnya dari mana? Dari data. Jadi kita mengumpulkan data, nah supaya bisa menirukan orang ya berarti kita merekrut orang-orang untuk menganotasi datanya. Misal, ini ujaran kebencian, ini bukan gitu. Nah, terutama karena ujaran kebencian ini cukup subjektif ya. Biasanya kita ngumpulin orang banyak, terus kita ambil majoritinya, itu yang kita pakai untuk belajar si AI-nya. Jadi makanya itu AI selalu berusaha mengikuti mayoritas suara, mayoritas voting dari masyarakat gitu. Untuk hal-hal subjektif seperti contoh ujaran kebencian ini. Ini pas sekali beberapa waktu lalu, saya nggak tahu ini kasusnya persis sama atau enggak. Jadi karena memang AI itu dilatih dengan dataset kan gitu ya. Iya, betul. Ternyata ditemukan mesinnya pun bisa lelah atau stres gitu ya. Kita nggak bilang brand ya, mau pakai ChatGPT kayak mau pakai Open AI gitu. Tapi si mesinnya tuh lelah dan punya level stres. Itu benar atau enggak dan kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau istilah kita di orang AI itu bukan stres atau lelah ya, lebih ke bias. Iya, dalam artian tergantung dataset yang kita gunakan mana sih. Itu sama seperti kita mendoktrin manusia. Itu pernah terjadi kontroversial, bahkan sekelas kita sebut saja itu GPT ya, dari modelnya GPT itu bias terhadap masyarakat muslim gitu. Karena kan kita tahu artikel-artikel, mungkin karena dia kebanyakan dari artikel yang anti muslim, nah itu jadi modelnya bias ke situ.
Nah itu yang perlu dimitigasi oleh developernya. Oke, Jadi agak ngaco, agak ngapa itu sebenarnya dia lebih ke arah bias gitu, karena apa yang dia baca gitu kan. Nah ini kan jadi ngobrolin soal bagaimana kita membentuk, karena sepertinya kalau kita ngobrol begini kan yang mengkurasi adalah manusia, ya kan? Karena kita yang melatih, berarti kita yang punya kontrol lebih. Tapi kita juga pengen dong alat yang di masa depan membantu, sekarang dan masa depan membantu kita minim bias, gitu kan? Inginnya seperti itu. Maka butuh apa dari si manusianya atau mungkin dataset yang terkurasinya supaya minim bias? Ya tentu itu tadi ya, semuanya kalau kita sebut itu mungkin orang-orang menyebut bahwa AI is magic, AI bisa ini bisa itu ya. Tapi kalau saya di kalangan developer itu ada quote yang menarik ya, yang selalu diajarkan ke saya. AI, there is no magic in AI. Itu tergantung kita gimana ngontrolnya. Jadi gimana kita ngontrol bias dan lain-lain. Nah, dalam hal ini betul sekali tadi yang disebutkan bahwa butuh kurasi datanya. Gimana kita menghindari si model AI ini belajar data-data yang kontroversial gitu. Ini kan balik lagi tadi, kayak kita ngajarin anak kecil gitu. Anak kecil kalau diajarin ngomong saru, misal ngomong A ya dia ikutan kan gitu. Karena kalau kita membiarkan AI membaca data itu ya nanti dia ikut-ikutan bias, ikut-ikutan kontroversial seperti itu. Ini kan kalau misalnya kita pakai perspektif who's the watchdog kan gitu ya. Karena kita mau ngelola sebuah ekosistem yang lagi bertumbuh. Kalau dalam media pada umumnya ada media mainstream, katakanlah seperti KBR, watchdognya adalah Dewan Pers, kan gitu ya. Dalam sebuah ekosistem butuh ada yang mengontrol supaya nggak keluar jalur. Nah, menurut Mas, dalam ekosistem AI yang terus berjalan ini, who's the watchdog? Ya, tentu kalau kita bicara general ya, ya pasti pihak pemerintahnya ya. Nanti pemerintah mungkin punya subdivisi khusus seperti untuk mengontrol pers ada dewan pers gitu. Untuk mengontrol aplikasi bentuk lain nanti ada lagi divisinya gitu. Jadi payung besarnya pasti pemerintahnya, seperti di Europe itu ya payung besarnya si European Commission gitu. Jadi misal ada ini aplikasi AI ini melanggar GDPR gitu, ya itu bisa dikenakan denda yang besar gitu. Artinya kembali ke ranah negara masing-masing gitu ya. Iya betul. Dan dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian mari kita bicarakan soal ethics gitu ya Mas. Karena mesin yang tadi kita training ini akan meniru atau berkesimpulan dari dataset, apakah dia juga bisa akhirnya mempelajari penggunanya, bahkan melebihi penggunanya, dan dalam hal ini apakah etik atau enggak, etis atau tidak, menurut Mas gimana? Etis tidaknya itu sebenarnya tergantung cara mereka memperoleh datanya ya. Kayak ibarat kalau kita makan itu, makanan kita haram atau enggak kan tergantung kita belinya pakai uang apa gitu kan. Nah, sebagai contoh gini, ada orang yang memang dengan sukarela monggo atau mungkin media gitu, silakan gunakan data saya untuk data training, ya itu berarti itu sah-sah saja gitu. Atau company ingin menirukan nih gaya bahasa atau aktor tertentu, dia membeli hak ciptaannya gitu. Seperti saya misal pernah bekerja di startup yang text to speech, jadi untuk mengenerate suara kita benar-benar merekam dan itu kita beli gitu. Jadi pasti meniru gaya bahasa si aktor atau aktris tersebut kan. Nah itu ya saya rasa sah-sah saja karena ada perjanjian, mereka juga dapat timbal balik ekonominya. Nah yang jadi masalah adalah ketika yang punya konten sebenarnya nggak mengizinkan. Dalam artian, nah ini yang perlu diregulasi sih memang. Ya itu memang open data gitu, kayak uang bicara ya, ketika artikelnya gratis ya berarti kan ya memang. Nah definisi gratis ini yang harus jadi diregulasi, ada batasannya gitu. Mungkin maksudnya uang bicara di sini membuat artikel gratis itu maksudnya adalah gratis untuk dibaca gitu kan. Nah tapi kan dalam yang dibaca, yang dipahami oleh developer, sampai gratisnya aja nih, kata gratisnya, ya berarti gratis nih, boleh kita gunakan dan lain-lain. Nah itu yang perlu diregulasi sebenarnya. Jadi gratis pun ada gratis dalam rangkaian apa gitu. Misal kayak kita developer itu kalau kita rilis code misal pasti ada lisensinya kan. Nah meskipun open source, lisensinya itu kita biasanya baca itu apakah open source-nya dalam diperbolehkan hanya
untuk penelitian gitu atau hal-hal non komersil, biasanya kita tulis ini open tapi hanya untuk non komersil gitu. Misal pemerintah butuh nih alat deteksi hate speech gitu untuk pemerintah sendiri gitu. Nah itu ya berarti terbatas non komersil saja. Tapi kalau itu dia pakai sebenarnya terus dia jual kembali, nah itu nggak boleh. Nah itu yang belum yang saya lihat belum ya gitu. Oke. Nah kalau dalam rangka kita melatih AI, mungkin nggak sih kita juga melatih sensitivitasnya AI untuk lebih sensitif ke consent atau izin. Jadi artinya ketika dia mau mengenerate data, mengambil data sebelum akhirnya menjadi sebuah produk atau kesimpulan, dia juga sudah semacam punya autopilot untuk cek bahwa ini sudah harus dapat izin, yang ini domain publik yang artinya bisa digunakan sebagai bahan olahan gitu atau berproses. Itu mungkin nggak? Sangat mungkin. Balik lagi yang kita diskusi awal tadi tentang kurasi datanya. Sebenarnya kan tinggal kurasi di awal kan. Kalau kita melatih AI-nya dari data-data yang hak ciptanya benar gitu, dalam artian sah untuk digunakan, ya mereka pasti mengenerate-nya dari situ-situ saja gaya bahasanya. Nggak mungkin kita pakai data A untuk melatih data set kita, terus tiba-tiba dia bisa menirukan gaya bahasa B gitu, tanpa kita beri datanya gitu. Pasti pernah dilatih meskipun dia sedikit gitu. Oke, tapi balik lagi khusus ke ranah ini artinya butuh intervensi human-nya ya, butuh intervensi manusianya untuk mengkurasi. Kita tidak bisa atau belum bisa di tahap ini mengotomasi kurasi itu langsung ke mesin, nggak bisa ya? Bisa juga gitu. Kalau misal sebenarnya mungkin dari tahap misal AI yang mengumpulkan datanya ya, kita pengen AI-nya sendiri yang mengkurasi gitu kan maksudnya. Yeah. Nah itu bisa juga, dalam artian kita suruh baca, AI itu kan udah bisa membaca artikel, memahami artikel ya. Jadi mungkin kita setting AI-nya membaca term of use dari media misal. Nah itu nanti kita kasih perintah, kalau term of use-nya itu nggak boleh, ya udah kamu nggak boleh belajar dari situ, ya itu bisa saja. Balik lagi kita yang fully mengontrol itu. Kembali tapi ke arahan atau promptnya berarti ya. Betul. Oke, lalu saya juga akan membawa ke kasus yang beberapa minggu terakhir ini ramai dan kontroversial ketika AI itu bisa mengenerate konten dan akhirnya membuat tren tersendiri AI Ghibli gitu ya, yang akhirnya dipakai oleh retail user lah, bahwa mereka tuh sebenarnya mau menggunakan ini sebagai tribute gitu kan ya, misalnya foto keluarganya atau foto pribadinya dibuat Ghibli style. Tapi kan ternyata founder dari studio Ghibli menganggap ini bukan dengan consent gitu ya. Mereka tidak pernah memberikan izin penggunaan hal ini. Apa pelajaran terbesar dari kasus ini? Ya, pelajaran terbesar itu ya saya melihat kemarin terutama Lebaran itu ya, yang sangat saya sayangkan itu beberapa instansi bahkan ikut-ikutan gitu. Instansi resmi lah, kita nggak perlu sebutkan. Dalam artian berarti kan mereka nggak kurang peduli atau kurang mempelajari ini tuh sebenarnya sah atau tidak dipakai gitu kan. Etika-etika seperti itu yang bahkan untuk beberapa instansi kita belum memberikan pendidikan atau pelatihan untuk itu gitu, untuk menghindari sesuatu yang masih kontroversial gitu kan, yang bahkan tadi disebutkan founder Ghibli-nya sendiri kan sebenarnya nggak sepakat gitu kan. Nah yang jadi masalah adalah sebenarnya perbedaan pandangan gitu. Oh kita kan cuma nyontoh stylenya saja gitu kan. Nah itu yang balik lagi harus diregulasi gitu. Tapi kalau saya ditanya pandangan saya, mungkin kita bisa kasih analogi musik ya. Dalam hak cipta musik itu kan kita misal aransemen ya, atau liriknya mirip sedikit gitu, stylenya mirip gitu. Itu kan bisa tetap kena plagiat kan, dianggap plagiat gitu kan. Nah padahal itu kita nggak ngopas gitu kan. Nah kita mungkin mirip stylenya aja gitu. Tapi balik lagi saya nggak terlalu expert buat itu, bicara hukum tentang itu. Tapi lebih ke pandangan etikanya gitu. Kita menirukan gitu. Ya. Pas sekali sebelum episode ini direkam, kami juga ngobrol sama ilustrator gitu kan. Dari kacamata pekerja kreatif, dalam hal ini misalnya kita pakai contoh ilustrator dan akhirnya kan gambar gitu ya. Seorang ilustrator menemukan style itu kan butuh waktu lama. Jadi sebenarnya harta karunnya adalah di stylenya. Betul. Atau ya DNA-nya tuh ada di sana. Yang kalau itu dijadikan dataset,
akhirnya kan jadi masif dan dia sendiri sebagai misalnya kreator tidak memberikan consent tersebut. Nah, kalau ini balik lagi ya, hak cipta, perlindungan selain tadi ya perlu diregulasi sih, memang pemerintah harus turun tangan gitu. Apa sih percakapan yang sering terjadi nih sekarang ini ya di antara developer, di antara periset, kemudian ada nggak sih sistem-sistem di negara lain yang bisa kita adopsi yang mungkin mereka sudah jalan lebih jauh dari soal regulasi ini? Silakan. Tentu kalau bicara itu ya kita harus duduk bersama ya, dalam artian antara yang punya medianya, dalam artian kayak nggak cuma animator sebenarnya, luas. Bahkan misal kalau saya tanya uang bicara kalau udah bikin artikel manual boleh nggak saya pakai gitu. Terus saya bisa dong bikin artikel sendiri gitu kan dengan memanfaatkan gitu. Padahal uang bicara udah capek-capek gitu kan. Hal itu berarti kita perlu duduk nih dengan yang punya data-data, misal tadi media, animator, kemudian dan juga musisi ya, karena ke depan musik juga sudah banyak ya menggunakan AI gitu, dan juga developernya gitu. Developernya dalam artian developer mau nggak mau butuh data gitu. Nah, kita perlu win-win solutionnya, sistemnya. Itu yang perlu kita duduk bersama, bangun bersama. Kalau bayangan saya, mungkin kita bisa dalam artian ada sistem kayak misal royalty gitu. Dalam artian boleh atau enggaknya gitu. Kalaupun boleh, ya tetap dong paling nggak dapat royaltinya gitu, keuntungannya gitu kan. Orang mereka juga nanti menjualnya secara masif gitu kan. Nah, apakah misal yang nggak boleh ya harus dituruti nggak boleh, terus kalaupun boleh ya kita tetap harus ada etiknya gitu. Karena tujuan animator dan lain-lain ya juga pasti mereka membutuhkan insentif ekonominya gitu kan. Nah, itu perlu kita regulasi bareng. Kalau cara regulasi umum ya mungkin karena saya nggak terlalu dalam di bidangnya, mungkin kalau kita memandang di Europe itu udah cukup ketat, jadi mungkin kita bisa belajar dari aturan-aturan sana kayak GDPR dan lain-lain, itu mungkin bisa kita adopsi untuk hal ini dan kita adaptasi sesuai lingkungan ekonomi kita gitu. Oke, sepakat. Jadi Europe nih bisa jadi benchmark baru lah ya untuk kita menavigasi soal hak cipta, regulasi dan sebagainya gitu. Balik lagi kalau dari perspektif melatih dan language model gitu kan ya. Kalau misalnya AI mengenerate sesuatu, dia mengambil bahan mentahnya A, terus dicampur sama B nih misalnya, sebagai promptnya gitu ya. Campurkan A dan B, dan akhirnya dia menjadi produk C gitu kan ya. Nah, si C ini menjadi produk baru, ataukah hasil C ini kalau kita komersialisasikan gitu ya, si A dan B-nya perlu dapat insentif atau dapat potongan misalnya royalti dan sebagainya. Kita sudah sejauh itu nggak sih ngobrolnya? Belum ada ya. Jadi kalau yang sekarang terjadi adalah tergantung term of use dari aplikasinya. Nah, ini yang mungkin masyarakat kita belum banyak yang mengetahui, membaca secara hati-hati. Karena terutama kalau kita bicara pakai aplikasi AI gratis, biasanya term of use-nya adalah kontennya itu milik mereka, dan mereka bisa menggunakan data tersebut untuk melatih model mereka yang baru. Nah, jadi kalau kita melihat konten kayak Ghibli style, itu sebenarnya kalau kita bicara data protection itu sangat bahaya sekali kalau kita nggak hati-hati baca term of use-nya. Karena itu kan real foto wajah kita kan. Real foto wajah kita, terus mereka simpan, terus mungkin suatu saat kalau ada yang nakal bisa mengenerate video dengan foto kita tersebut gitu. Iya. Sekarang udah marak kan penipuan-penipuan seperti itu gitu. Betul. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang Publik membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR,
hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di ruang publik melalui saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Jadi ini kayaknya heads up untuk user ya. Maksudnya kita sebagai user yang satuan ini, yang retail ini perlu memahami kalau kita pakai yang gratisan itu ada nilai tukarnya sebenarnya. Makanya dibaca baik-baik. Siapa tahu data yang kita masukkan, dataset yang kita masukkan, kita nggak kasih konsen, tapi karena kita sudah menggunakannya dianggap karena kamu sudah pakai menggunakan data asalnya ini artinya jadi milik bersama gitu ya. Wow, oke. Ini menarik ya. Kalau bahasa politik itu kita tahu bahwa tidak ada makan siang gratis. Nah, ini kalau bahasa orang-orang developer itu ada yang menarik nih quote-nya. If the product is free, you are the product. Yes. Iya, sudah mulai mengemuka ya. Jadi nggak ada yang gratis gitu. Kita sendiri yang jadi produknya sebenarnya. Iya, unfortunately gitu ya. Ada lagi nggak Mas perspektif lain yang belum saya tanyain tapi penting untuk diulas ketika kita ngomongin pelatihan AI, etika, perlindungan hak cipta dan juga dataset? Saya rasa kita udah semua ya, tapi mungkin kalau bicara dalam artian etika berarti kan kita ada developer, ada user, ada pemerintah di sini. Nah, masing-masing pihak sebenarnya punya andilnya masing-masing gitu. Kayak misal untuk developer kita adalah garda terdepannya ya paling enggak, karena kita yang membangun itu. Kalau kita mau nakal melanggar hak cipta ya berarti pertama yang melanggar itu kita kan. Yeah. Nah, kemudian kalau dari sisi user itu kita harus hati-hati sekali ya dalam penggunaan aplikasi AI, harus baca detail tentang term of use-nya tadi gitu. Apakah data kita digunakan, disimpan dan lain-lain. Terutama karena Indonesia kan kita nggak punya data protection ya. Yes. Dalam artian yang sangat disayangkan untuk web-web aplikasi kalau di Indonesia, misal term of use-nya misal ada di page bawah sangat sangat kecil gitu kan, linknya kecil, dan dengan menggunakan udah otomatis dianggap menyetujui dan membaca term of use-nya. Yeah. Beda kalau di Europe itu kita ada GDPR. Jadi kalau kita baru buka websitenya itu udah di depan dipaksa untuk baca gitu. Oke. Ya, dipaksa untuk udah ditanyakan dulu setuju apa enggak. Oh, ini cookies ini yang dipakai, dataset datanya akan di-share ke list yang mana yang pakai cookies itu detail banget. Nah, itu yang perlu kita tiru sebenarnya. Jadi memaksa si user untuk membaca TOS itu. Nah, berarti ya dalam hal ini untuk siapa yang memaksa ya berarti balik lagi perlu regulasi gitu. Dalam artian berarti regulasi ini dalam hal pemerintah kita perlu duduk bersama nih dari pemegang karya, animator dan perusahaannya yang calon AI yang menggunakan data tersebut supaya tidak merugikan kreator tapi juga saling menguntungkan gitu. Dalam artian mau nggak mau inovasi itu perlu gitu, perlu data gitu inovasi. Kalau kita sebut itu kan data is the new oil gitu. Yep. Nah, tapi biar sama-sama kita nggak ketinggalan inovasi, tapi nggak merugikan kreator, itu yang perlu kita duduk bersama, kita atur seperti itu. Sepakat sih Mas, soalnya sekarang sering nggak nyebut merek ya, aplikasi atau software apapun tuh kalau dirimu nggak kasih persetujuan maka nggak usah pakai. Jadi nggak lanjut gitu. Jadi agree now or never gitu. Jadi nggak ada ruang untuk kita klik mana yang boleh dan mana yang tidak gitu ya dalam penggunaan tersebut. Akhirnya jadi karena kepepet, akhirnya pengguna ya udah deh bilang yes aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin kita belum benar-benar paham apa yang boleh dan tidak gitu kan. Atau yang diambil oleh software tersebut misalnya atau aplikasi. Kemudian apalagi nih Mas yang sering jadi obrolan di lingkungan peneliti, periset soal apa yang mungkin ke depannya? Ya, kalau kita bicara etika AI, yang paling sering, yang lagi sering banget itu kan dalam hal kita mengkurasi gitu ya. Kalau yang jadi penelitian itu, kalau kita udah kadung
Si modelnya baca itu, nah gimana kita mensensornya, kayak post filternya, itu lagi hangat juga dibahas di luar negeri gitu. Dan ini jadi juga belum ada ketok palunya ibaratnya ya, semua lagi diskursus saja gitu ya. Iya, ya paling nggak kalau di luar negeri sudah mengusahakan ya, dalam artian ada model yang uncensorship, ada model yang censorship gitu. Dalam artian kita berusaha post filter itu, karena kan kalau kita mengulang prosesnya itu sangat mahal gitu kan, dan sangat merusak lingkungan gitu kan. Karena melatih model AI ini merusak lingkungan. Mungkin nanti jadi topik uang bicara selanjutnya, bagaimana tentang AI dan lingkungan itu kalau dibahas nanti lebih panjang lagi gitu. Oke. Dengan segala keterbatasan ya Mas, kan kalau kita ada produk baru, akhirnya assessment yang kayaknya paling minim yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya penggunaan ini tuh minimal umurnya tuh berapa sih gitu ya. Karena ini akan berpengaruh ke mindfulness, kesiapan gitu. Sebagaimana social media, ada yang sudah memutuskan ya 13 tahun lah baru boleh pakai social media. Nah sekarang dengan banyaknya brand gitu ya, mau itu OpenAI, ChatGPT, usia berapa sebaiknya ya anak manusia itu mengakses ini? Itu tergantung aplikasinya lagi ya. Kayak misal dalam artian kalau kita sebut merek chatbot gitu ya. Kalau misal nggak nyebut merek lah, kalau kita misal chatbot, ya tergantung chatbotnya itu tentang apa. Jadi kalau kita mungkin nanti bisa menghadirkan chatbot khusus anak gitu. Ya nanti berarti ada ruang khusus untuk anak untuk belajar chatbot yang memang terdesain untuk anak gitu. Jadi memang perlu regulasi gimana mengaturnya gitu. Kayak kita udah tahu ya yang platform streaming itu kan, streaming video, bahwa sekarang udah ada loh yang khusus kids gitu. Yeah. Meskipun pada faktanya yang kids itu masih banyak konten yang masuk gitu. Yes. Konten dewasa yang masuk gitu. Bahkan kayak brain root yang saya sebenarnya nggak sepakat sekali gitu kan, dianggap itu ramah anak, ya dianggapnya ramah anak, ya. Nah itu perlu dewan yang divisi khusus, semacam dewan pers gitu ya, divisi khusus yang memang perlu menilai hal itu gitu. Jadi ada cross check lah, kayak cross check rutin. Platform ini membiarkan gitu. Sebenarnya kan itu yang bisa menegur itu ya mau nggak mau pemerintah gitu kan. Kalau dalam artian bisa memberikan ancaman kalau kamu nggak membuat model yang merestriksi konten-konten tersebut masuk, ya udah tolong jangan publish di Indonesia gitu. Pasti mau nggak mau mereka akan menurut kita gitu. Oke. Kalau dari perusahaan AI-nya setidaknya per sekarang ya sudah ada kayak tanda kutip moderatornya nggak sih? Divisi atau orang internal yang memoderasi itu gitu. Sebagaimana misalnya dulu waktu awal-awal kita kenalan masih Facebook namanya belum berubah jadi Meta kan, ada fact checkernya, ada moderator atau orang yang memoderasinya. Di AI sendiri ada nggak? Ya tentu kalau perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya balik lagi ke pemerintahnya gitu kan. Karena kan platform itu pasti mengikuti regulasi negara masing-masing. Misal untuk negara saya kamu wajib kontennya dibatasi ini, ya pasti mereka mau nggak mau meng-hire moderator gitu. Tapi kalau negaranya nggak ada regulasinya, ngapain kita bayar itu kan, bayar orang gitu untuk memoderator gitu ya. Mau nggak mau balik lagi Mbak gitu, nggak bisa kita. Baru aja kita ngobrol bareng Mas Oki Ibrahim, peneliti Natural Language Processing atau NLP. Mudah-mudahan episode ini bisa nambah insight kamu, sekaligus lebih berhati-hati kalau kita mau menggunakan AI dalam keseharian kita. Nah, kalau teman KBR punya kritik, saran, masukan ide soal topik keuangan, bisnis, literasi finansial yang pengen dibahas, yuk kirimin emailnya, ditunggu banget di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye!